Kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Warganet tidak habis pikir dengan solusi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM Bahlil Lahadalia dalam solusi krisis energi yang mengancam Indonesia. Pasalnya solusi Bahlil Lahadalia dianggap aneh karena meminta kompor dimatikan saat masakan sudah matang agar bisa menghemat energi. Pernyataan itu disampaikan oleh Bahlil saat melakukan peninjauan produksi kilang minyak Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 26 Maret. Dalam pernyataannya, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa krisis energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk menghemat energi fosil ataupun gas yang sebagian dihasilkan dari impor. Misal saja kata Bahlil saat memasak menggunakan LPG, apabila masakan sudah matang lalu kompornya dimatikan agar tidak boros. Pernyataan Bahlil Lahadalia ini pun viral dan membuat geram masyarakat. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan alias KKP, Susi Pujiastuti tidak habis pikir dengan pernyataan mantan Menteri Investasi RI tersebut. Susi menduga Bahlil tidak pernah memasak sehingga tidak tahu bahwa kompor harus dimatikan apabila masakan sudah matang. Selain Susi Pujiastuti, influencer sekaligus pengusaha kuliner Nyak Kopsah bahkan membuat konten sindiran dari pernyataan Bahlil Lahadalia. Dengan nada kesal, Nyak Kopsah mengatakan sejak zaman dulu, orang yang selesai memasak pasti kompornya dimatikan dan tidak akan dibiarkan hidup. Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam hal darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk crude-nya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dan total kebutuhan kita. Tapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita semua. Saya memohon menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan. Dan untuk urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Berapa lama itu Pak cadangan itu standar? Cadangan minyak kita, storage-nya itu kan minimal 21 sampai 24 hari. Tetapi itu kan dia datang dan berganti terus. Jadi hari ini ada yang keluar 3 hari, nanti ada yang masuk lagi. Karena kita mengoptimalkan kilang-kilang kita yang ada di Indonesia dan impor kita di negara-negara lain. Kita juga tahu bahwa 20% dari crude kita itu kita ambil dari Selat Hormuz. Sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang insya Allah udah mulai membaik. Jadi mohon doanya saja. Insya Allah clear lah. Gitu. Ya, ada lagi? Batasan pilihan BBM Pak, bos BBM terbuat
Saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong SPBU ini bukan untuk industri. Tolong dipakai dengan bijaksana. Kalau satu hari katakanlah cukup, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, yang bohong itu cukup. Tidak usah ada rasa panik buying, nggak perlu ada. Jadi pakailah dengan secukupnya. Jangan sampai masih ada yang ngantri di SPBU, mobil-mobil trek, padahal isinya bukan untuk ngangkut, tetapi itu habis itu diantri, habis itu dijual lagi. Ya ini saya tinjau terus lapangan. Saya mohon dalam kondisi kayak begini, saudara-saudara saya seperti tanah air, kita harus sama-sama bijak untuk bagaimana menghadapi krisis global yang ada. Ya, kalau ada upaya-upaya penimbunan dia hidup menggunakan tertentu seperti apa nanti? Saya mohon kepada saudara-saudara saya yang oknum-oknum melakukan penimbunan, mohon lihatlah Ibu Pertiwi sekarang lagi membutuhkan anak-anak Ibu Pertiwi yang bijak. Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Cara-cara itu saya mohon udahlah jangan kita lanjutkan, ya. Jadi ini pemerintah mau bergetar dan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah, rakyat pun tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak, semua stakeholder. Saya mengajak, ayo kita sama-sama semua untuk kita mengawal negara kita. Kami bisa mendatangkan minyak seperti apa yang telah kami lakukan dalam waktu beberapa bulan terakhir dalam kondisi krisis. Tetapi kalau rakyat tidak bisa memakai ini dengan bijak, ya berarti kan tidak saling mendukung. Itu kira-kira, ya. Jadi kami bisa saling mendukung dengan rakyat. Jangan lupa subscribe ya.